mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, baik ya. Dilihat dari mukanya sekarang berseri-seri ya, alhamdulillah. Kabar baik buat Bapak ya. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan media pembelajaran dari sini ya. Harap disimak baik-baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Oh ya, sebelum ke sini Surya ya. Bapak mohon untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan Surya, dipersilakan. Sebelum mulai pada siang hari ini, marilah kita terima kasih Surya. Kita cek dulu kehadirannya, sekalian mengecek konektivitas kalian ya. Nanti ketika Bapak panggil, nah kalian coba bunyikan mic-nya ya, coba bunyikan mic-nya, kemudian itu hadir gitu ya. Agus mana Agus? Ada nggak Agus? Oh, nggak ada ya. Agus nggak ada. Sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Sudah. Bapak nggak bisa lihat soalnya ya. Kalau di share screen nggak bisa lihat ke siswa ya. Nah, ini deret aritmatika ini ada kaitannya tentang barisan aritmatika. Jelas barisan aritmatika itu harus kalian pahami ya. Ini ada yang masih ingat ya, barisan aritmatika mempunyai hasil pengurangan yang tetap ya, itu barisan aritmatika. Baik, selanjutnya ini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ini masih berkaitan dengan yang kemarin ya, barisan aritmatika, yaitu 3.6 menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kemudian 4.6-nya menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Baik, kita lanjutkan ya. Ada yang bisa membacakan poin yang pertama, tujuan pembelajarannya? jumlah aritmatika dengan benar. Nah, iya, terima kasih Surya. Jadi Bapak punya sebuah masalah ya, sebuah masalah nih untuk kita selesaikan bersama gitu ya. Nah, ini sebuah bengkel motor yang baru buka memperoleh pelanggan di hari pertama sebanyak 12 pelanggan, hari kedua sebanyak 14 pelanggan, hari ketiga sebanyak 16 pelanggan, dan seterusnya, mengikuti pola tertentu. Jika dari satu pelanggan memperoleh keuntungan jasa servis seharga Rp30.000, ya, berapa rupiah total keuntungan yang diperoleh bengkel selama 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, dan 3 bulan ke depan ya. Nah, ini bisa kalian buka di LKPD-nya ya, di LKPD. Sebentar Bapak stop dulu sharingnya ya. Kita ganti ke LKPD-nya. Nah, KPD-nya bisa dibuka ya. Ini masalah tadi nih. Jadi ada bengkel ya. Jadi bisa mulai didiskusikan nih sekarang ya. Di kelompoknya udah Bapak bagi ya. Bapak bagi ini berdasarkan zonasi ya, berdasarkan zonasi. Jadi yang dekat bisa berdua gitu. Kelompokannya berdua-berdua. Sebuah bengkel motor yang baru buka memperoleh pelanggan di hari pertama yang tadi ya, yang tadi identifikasi masalahnya bisa kalian isi ya mulai sekarang. Di sini hari pertama ini tulis apa yang diketahui dari soal tersebut ya. Baik, waktunya habis ya, dikumpulkan seadanya saja. Baik, silahkan, ini karena sudah siap, sudah share screen ya, sudah persiapan matang, silahkan dilanjutkan. Masalah satu saja ya, masalah satu. Untuk masalah 2 nanti Bapak minta kelompok lain biar kebagian ya. Masalah sebuah bengkel motor yang baru buka memperoleh pelanggan di hari pertama sebanyak 12 pelanggan, hari kedua sebanyak 14 pelanggan,
Hari ketiga sebanyak 16 pelanggan dan seterusnya mengikuti pola tertentu. Jika dari satu pelanggan memperoleh keuntungan jasa servis seharga Rp30.000, berapa rupiah total keuntungan yang diperoleh bengkel selama 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, dan 3 bulan ke depan? Identifikasi masalah. Kita lengkapi tabel terlebih dahulu. Saya ambil 1 bulan itu 30 hari. Hari pertama yaitu jumlah pelanggannya 12, keuntungannya 12 kali 30.000 sama dengan 360.000. Hari kedua jumlah pelanggannya 14, keuntungannya 30.000 kali 14 sama dengan 420.000. Hari ketiga jumlah pelanggan 16 kali 30.000 sama dengan 480.000. Hari keempat jumlah pelanggan 18 kita kali 30.000 sama dengan 540.000. Untuk yang Untuk masalah yang kedua, bagi yang mau silakan. Nah, itu silakan. Untuk masalah kedua, seorang Sebentar. alumni Jadi gak share SMK screen ya, Bapak ini Bapak share dari sini. Sebentar. LKPD. Nah, iya, silakan lanjutkan masalah yang kedua gimana? Untuk masalah yang kedua, seorang alumni lulusan SMK dibingungkan dengan tawaran pekerjaan di dua perusahaan yang berbeda. Dengan durasi kontrak selama 10 tahun, perusahaan A dan B menawarkan gaji yang sama, yaitu Rp 48 juta setahun, hanya dengan skala kenaikan gaji yang berbeda. Jika perusahaan A menawarkan kenaikan gaji secara berkala sebesar Rp 1 juta setiap tahun, sedangkan perusahaan B menawarkan kenaikan gaji Rp 500.000 setiap setengah tahun. Skala gaji perusahaan manakah yang lebih menguntungkan untuk alumni tersebut? Ya, jadi untuk yang pertama ini jawabannya gimana? A-nya berapa tuh? A-nya 48 juta. 48 juta gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian B-nya 1 juta. 1 juta. B-nya 1 juta. Selanjutnya N-nya N-nya 10. N-nya 10. N-nya 10 begini. Untuk SN-nya bisa dibacakan SN sama dengan ya. SN-nya mungkin bisa langsung ini ya. Jawabannya totalnya berapa? Karena Bapak sudah lihat dari WA jawabannya ya. SN-nya untuk SN-nya hasilnya 510 juta. hasilnya berapa? 510 juta. 510 juta gini. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. untuk yang perusahaan B, A-nya berapa itu? A-nya 48 juta. A-nya 48 juta. Kemudian B-nya B-nya 500.000. berapa? 500.000. 500.000. Untuk N-nya N-nya 10. 10 ya, 10 tahun ya. Terus SN-nya total SN-nya berapa? Halo?
502.500.000 rupiah. 502 juta 1.000. 500.000 begini. Iya. Iya, Pak. Apa yang salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Bener. Nah, baik. Yang lainnya gimana? Ada yang ditanyakan dari kelompok Emila ya? Gak ada yang ditanyakan, paham semua ya? Berarti sama semua ya? Sama semua. Untuk kelompok Mila ya, kelompok Mila di sini A-nya 48 juta ya, 48 juta benar ya di sini ya 40 karena gaji pertamanya pada tahun pertama yang 48 juta. Untuk bedanya setiap tahun nambah 1 juta berarti beda selisih itu 1 juta ya. Benar ini. Kemudian N-nya selama 10 tahun berarti N-nya 10 betul ya. Nah, untuk yang kedua itu perusahaan B menawarkan kenaikan gaji 600.000 setiap setengah tahun. Setiap setengah tahun ya, 600.000 setiap setengah tahun. Berarti satu tahunnya bukan 600.000 berapa ya? Oh iya, kurang tepat ya. Jadi satu tahunnya itu adalah 1.200.000 begini ya. Karena setengah tahunnya 600, kalau satu tahunnya 1.200.000 gitu ya. N-nya 10, maka hasil akhirnya juga salah seperti itu ya. Kalau untuk yang pertama hasil akhirnya benar ya, Bapak lihat juga perhitungannya, cara menghitungnya juga benar gitu ya. Tinggal diperbaiki yang kedua aja ya, yang kedua. Tapi dari sini sebenarnya sudah terlihat mana yang menguntungkan gitu ya. Dari sini sudah terlihat mana yang lebih menguntungkan, perusahaan A atau perusahaan B. Di sini sama-sama 48 juta awalnya ya. Kemudian ini naik tiap tahunnya 10 juta, sementara di sini naik tiap tahunnya 1.200.000. Yang menguntungkan yang mana? Naik gajinya 1.200.000 per tahun. Kalau yang ini naik gajinya 1 juta per tahun gitu. Ya jelas yang menguntungkan yang ini ya, yang perusahaan B. Jadi yang paling menguntungkan adalah perusahaan B gitu. Perusahaan B karena kenaikan gajinya lebih besar tiap tahun daripada perusahaan A, begitu ya. Seperti itu. Nah, tadi yang ditampilkan Surya sudah bagus ya, rumus SN-nya sudah tepat. SN-nya sudah tepat ya, Bapak tampilkan rumus SN sebentar. Seperti yang Surya tulis tadi ya, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali beda. Ini tepat sekali ya. Kemudian kalau N-nya 10 tadi pada kasus 2, ini tinggal dimasukkan 10 aja, angka 10 ya. Ini 10. Kemudian bedanya kalau 1 juta, ini B-nya diganti dengan 1 juta. Untuk A-nya tadi adalah 48 juta gitu ya. Ini diganti 48 juta begitu ya. Seperti itu ya, untuk masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan dengan deret aritmatika ya. Kesimpulannya untuk masalah tersebut bisa diselesaikan menggunakan deret aritmatika begitu ya kesimpulannya. Nah, cirinya untuk menyelesaikan masalah tersebut kalian harus identifikasi dulu apakah itu barisan aritmatika atau bukan begitu. Kalau barisan aritmatika berarti bisa diselesaikan dengan deret aritmatika seperti itu. Sampai di sini paham? Paham ya, insyaallah. Baik Bapak, temuan selanjutnya kita bahas tentang barisan dan deret geometri ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita ketemu di kelas ya, dan jangan lupa nanti untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, 3M ya. Berapa M tuh? Ada yang tahu nggak protokol kesehatan? 5M Pak. Oh 5M, apa aja tuh Surya? Menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, memakai masker, ya. Melakukan vaksin.
Ya, baik, terima kasih. Itu ya, jadi Bapak ingatkan untuk 5M tadi ya, melakukan 5M tadi. Tapi sebelum Bapak tutup ya, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa penutup, silakan bagi yang ingin memimpin doa. Persilakan. Sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih Surya ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai sekian ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.